pengertian metode pembelajaran dengan teknik inquiry. Apakah yang dimaksud dengan metode inquiry? Santoso menyatakan bahwa metode inquiry yaitu salah satu metode yang dapat digunakan dalam pelatihan, di mana pelatih dapat membagi tugas untuk meneliti suatu masalah pada masing-masing peserta yang terlibat dalam pelatihan. Metode ini menekankan pada kegiatan peserta untuk mencari dan menemukan suatu masalah. Ketika metode inquiry ini diterapkan dalam suatu pelatihan, peserta bukan hanya menerima materi yang diberikan oleh seorang pelatih. Peserta juga harus menemukan sendiri inti dari materi pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Pelatih dalam metode inquiry bertindak sebagai fasilitator sekaligus motivator. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan cara proses tanya jawab yang dilakukan antara pelatih dan peserta. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam metode inquiry, peserta atau siswa bertindak sebagai subjek dalam belajar. Mereka memiliki hak untuk menemukan sendiri materi yang diajar. Lanjut ke ciri-ciri inquiry. Yang pertama di sini ciri-ciri inquiry ada menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal. Yang kedua di sini ciri-cirinya ada menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Yang di sini lebih ditekankan kepada keaktifan siswa sehingga timbullah rasa percaya diri pada siswa tersebut. Yang ketiga di sini ada mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah. Metode pembelajaran yang menerapkan teknik inquiry ini membutuhkan sarana pembelajaran yang mendukung bagi siswa. Sarana tersebut mencakup 1. Materi yang bersifat kontraktif. Tujuannya untuk meningkatkan proses intelektual siswa, strategi dalam penelitiannya. Yang kedua, masalah yang diberikan dapat menantang siswa untuk melakukan suatu penelitian. Pada poin ini akan menjelaskan langkah-langkah dalam metode inquiry. Yang pertama, menghadapkan pada masalah. Artinya, dalam langkah ini, guru menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penelitian, menyajikan beberapa situasi yang saling bertentangan satu sama lain untuk menentukan masalah. Langkah yang kedua yakni menemukan suatu masalah. Artinya, dalam langkah ini perlu memeriksa tentang hakikat dari objek dan kondisi yang sedang dihadapi, dan memeriksa munculnya suatu masalah. Langkah yang ketiga yaitu mengkaji data yang diperoleh dan melakukan eksperimen. Artinya dalam langkah individu yang melakukan kegiatan eksperimen perlu untuk mengisolasi variabel yang sesuai. Kemudian merumuskan hipotesis-hipotesis yang sesuai dengan variabel yang ditentukan. Langkah yang keempat yakni mengorganisasikan, merumuskan, dan menjelaskan. Hal ini berkaitan dengan mengorganisasikan hasil yang diperoleh, kemudian dirumuskan dan menjelaskan hasil tersebut. Langkah yang terakhir yaitu melakukan analisis, artinya melakukan analisis pada proses penelitian, sehingga dapat diperoleh prosedur yang lebih efektif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.